Tugasnya udah di-submit semua. Ini loading ya. Saya cek dulu ya si layar kalian. Iya, Bu. Udah ready? Udah, Bu. Tapi yang kemarin itu kayaknya tak pecah ya, Bu, dari kelompok 4, Bu, ya? Gimana? Dari kelompok 4 yang diutarakan Mbak Lisa kemarin. Jadi, saya juga membuat presentasi sendiri, Bu. Oh gitu, berarti 4A, B gitu sekarang ya? Iya, Bu. Karena kan itu, Mbak Dwi Jayanti sama satunya Wahid Tamimi, kalau nggak salah, Bu, itu kan orangnya sudah nggak ada kan, Bu, ya itu? Udah nggak bisa untuk berhubungan, berkomunikasi, Bu. Jadi Mbak satu kelompoknya ada berapa orang? Ada 3 orang sebenarnya, Bu. Sebenarnya itu ada 5 orang. Mbak Lisa, saya, sama Mas Wahid Tamimi, sama Mbak Dwi Jayanti. Karena Mbak Jayanti sama Mas Wahid itu kan tidak tahu keberadaannya, Bu. Jadi terus kemarin itu Mbak Lisanya juga mengutarakan untuk membuat PPT-nya sendiri gitu. Jadi saya juga mengutarakan mengikuti mereka, Bu. Sebenarnya kami juga ada rembukan Bu di WhatsApp itu. Oke, mana Mbak Lisa? Kurang tahu saya, Bu. Hari ini nggak masuk? Kurang tahu, Bu, saya. Oke. Mas, apa satu lagi? Apa, Bu? Oke. Mbak Lisa sama Mas apa tadi satu lagi yang nggak bisa dihubungin? Yang tidak bisa dihubungin itu Mas Wahid Tamimi sama Mbak Dwi Jayanti. Oke. Itu ada absennya nggak, Bu, di dalam kelas itu? Masuk nggak, Bu? Yang bantu cek itu Mbak belum masuk ya, Mbak Wina ya? Mbak Kusnul yang absensi? Bu, Pak Ya. Mimi sama Dwi Jayanti emang nggak pernah hadir. Udah saya coba komunikasi nggak pernah dibalas. Oke. Kenapa ya kira-kira ya? Oh, Bu, tapi Instagramnya aktif terus, saya DM nggak dibalas. Di Indonesia ya? Di Taiwan. Oh, di Taiwan. Oh. Oke lah kalau gitu. Berarti nanti Mbak Linda. Iya, Bu. Nanti chatkan ke saya ya. Berarti nanti Mbak keterangannya 4B deh, Mbak, kelompok 4B. Oh, Oke? iya. Iya, Bu. Nanti barangkali mereka ada yang ngirim, saya lagi nggak bisa ngecek lagi ini selayarnya. Udah diupload belum ya? Kalian udah pada upload tugas belum? Kayaknya saya udah, Bu. Kayaknya udah. Udah, ini kenapa nggak mau? Selayar. Itu tugas 3, Bu, itu. Iya, betul, di tugas 3. Makanya tadi saya mau ngecek. Oke, kalau gitu Mbak Linda boleh langsung kita mulai saja. Iya, Bu. Untuk grup 4B. Iya, untuk PPT-nya saya akan dibantu oleh Mas Asep Dian Lukman untuk meng-share karena saya ada kendala dari laptop saya masuk IC, Bu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Bu Dinarti dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis dari saya sendiri, yaitu Coffeesoft CCOO. Yang akan membahas tentang pembahasan. Mas Asep. Next, Mas. Yang akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan dan kesimpulan. Adapun misi dan visi dari Coffeesoft CCO yaitu adanya visi yang pertama yaitu menjadi Coffeesoft terkemuka yang menghadirkan cita rasa kopi autentik dari seluruh penjuru Indonesia, menjadikan pilihan kopi dan tempat sosial yang paling dicintai
menghubungkan orang-orang dengan momen tak terlupakan, menjadikan jaringan coffee shop termuka dengan kehadiran global, menjadikan kedai kopi yang mengutamakan cita rasa Indonesia untuk meningkatkan nilai produk dalam negeri. Adapun misi yaitu menyediakan kopi kualitas tinggi yang berasal langsung dari petani lokal, mengedukasi pelanggan tentang berbagai jenis kopi Nusantara, dan membangun komunikasi pencinta kopi yang aktif dan loyal, memberikan pelayanan prioritas pada kepuasan pelanggan, menyajikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, menciptakan suasana belajar dan open bar untuk berbagai ilmu tentang kafe, mengembangkan inovasi dalam produk dan konsep coffee shop, menciptakan rasa kopi yang unik dalam suasana yang menenangkan. Yang terakhir adanya menciptakan ruang yang nyaman bagi para pencipta kopi untuk melepaskan diri dari kesibukan healing. Adapun latar belakang atau deskripsi dari coffee shop CCO yaitu merupakan kedai yang menawarkan berbagai macam minuman kopi dan non-kopi. Kopi adalah bagian dari gaya hidup modern dan komunikasi secara rutin oleh berbagai kalangan, termasuk dalam kebutuhan pokok. Kedai kopi juga menawarkan potensi keuntungan tinggi bagi pengusaha. Coffee Shop GCO terdiri pada tahun 2002 di Jalan Gajah Mada nomor 123 Ponorogo Kota. Jenis usaha ini dikelola dan dikendalikan oleh pemilik usaha sendiri. Resiko yang timbul dari usaha coffee shop CCOO dapat beroperasi usaha dengan menggunakan izin usaha kecil dan menengah UIMK atau surat izin tempat usaha yaitu SITU, surat izin usaha komersial yaitu SIUP, nomor wajib pajak yaitu SIUP. Tentang aspek pasar dan pemasaran, yaitu adanya potensi pasar, yaitu coffee shop telah menjadi kebiasaan dan gaya hidup yang baru bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar remaja dan pekerja kantoran. Bahkan para orang tua, usaha coffee shop memiliki potensi yang sangat besar untuk pemeliharaan dan pengembangan coffee shop di CUO. Dan adapun target pasar. Target pasar Coffee Shop CCOO merupakan mahasiswa, pelajar, dan pekerja yang ingin datang untuk bersantai, berkumpul, dan juga memiliki tempat untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang nyaman dengan menu yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa Coffee Shop CCO memiliki fokus yang jelas dan target pasar yang terus berkembang. Adapun segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi dalam bisnis coffee shop CCOO dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi demografis, geografis, perilaku. Segmentasi di dalam pasar demografis yang mencakup kelompok usia 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Tingkat pendidikan termasuk siswa sekolah menengah hingga mahasiswa dan pekerja termasuk pekerjaan kantor dan PNS. Segmentasi geografis diambil dari lokasi CCO Cafe yang merupakan cabang pertama yang terletak dekat di antara sekolah, kampus besar, dan perkantoran. Selain itu, lokasi ini sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Segmentasi berbasis perilaku diamati pada pengunjung yang lebih menyukai tempat dengan konsep yang nyaman. Selain itu, ada pengunjung yang menyukai kopi dan ada juga yang bahkan tidak menyukai kopi. Karena itu, di Cafe Shop GCOO juga menyediakan minuman yang tidak menggunakan kopi dengan berbagai varian rasa. Penentuan posisi. Coffee Shop CCOO yang memiliki tempat yang nyaman dengan menu yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengunjung dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan coffee shop lainnya di Ponorogo dan dengan kualitas produknya. Hal ini sejalan dengan review pelanggan Coffee Shop CCOO di Instagram yang mengklaim bahwa Coffee Shop CCOO adalah kedai kopi yang nyaman dan menarik dengan harga yang relatif murah. Nah, itu ada pangsa pasar. Untuk mengukur pangsa pasar pada Coffee Shop CCOO menggunakan jenis pangsa pasar volume yang dihitung berdasarkan
Data penjualan yang mengacu pada jumlah unit atau produk. Total penjualan coffee shop CCOO adalah 4.205 dalam 1 bulan, dihitung dari total penjualan coffee shop CCO. Adapun segmentasi pasar bauran atau produk, yaitu produk utama coffee shop CCO merupakan minuman kopi yang telah dikembangkan menjadi berbagai macam minuman seperti kopi susu modern yang digemari oleh kalangan anak muda. Selain itu juga tersedia minuman non-kopi dengan varian rasa yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak bisa minum kopi. Beragam produk minuman juga ditawarkan oleh pesaing, namun keunggulan dari produk coffee shop CCO ini adalah rasanya yang berkualitas tinggi dengan harga yang relatif murah. Mas Dian Lukman? Untuk yang selanjutnya itu adalah price atau harga. Harga yang dipatok coffee shop CCOO sangat wajar, mulai dari harga 10.000 sampai harga 20.000. Harga ini sangat terjangkau dan lebih murah dari pesaing dengan kualitas produk yang tinggi. Adanya plans atau tempat. Coffee shop CCOO memilih lokasi yang sangat strategis dan dengan konsumen yang target segmen pasar. Coffee shop CCOO berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 123 Ponorogo. Meski banyak kompetitor di kawasan coffee shop CCOO, percaya diri karena konsep delivery yang sangat modern dengan nuansa industri tropis yang sangat digemari anak muda saat ini, dan juga dengan harga yang sangat terjangkau. Harga dengan rasa kualitas tinggi ini jelas merupakan keunggulan utama coffee shop CCO yang tidak memiliki para pesaingnya. Adapun promosi dan promosinya, yaitu fokus utama promosi coffee shop CCO adalah pada media sosial Instagram, Facebook, karena target pasarnya adalah kalangan anak muda yang saat ini sangat aktif menggunakan platform media sosial Instagram dan Facebook. Adapun aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu adanya struktur organisasi. Coffee shop CCO adalah bisnis dengan struktur organisasi yang sederhana, di mana manajemen langsung dari pemilik. Coffee shop CCO masih merupakan usaha mikro yang tidak membutuhkan manajer untuk mengelola operasinya. Selain itu, pemilik mengontrol operasinya bisnis agar tetap sesuai dengan standar operasional prosedur. Adapun deskripsi dan pembagian tugas. Jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di coffee shop, uraian dan pembagian tugas pekerjaan coffee shop CCO sangat jelas sehingga memudahkan setiap karyawan memahami dan dengan jelas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu adanya jabatan bar, itu adalah tugasnya dan tanggung jawabnya itu mengawasi kegiatan di coffee shop agar berjalan dengan baik, mencatat stok barang, mengatur shift untuk barista, melapor kegiatan yang dilakukan pada pemilik coffee shop. Yang kedua itu ada jabatan barista, yaitu tugas dan tanggung jawabnya membuat minuman, bertanggung jawab dalam penggunaan alat produksi minuman yang tersedia, bertanggung jawab atas kebersihan di coffee shop. Yang ketiga itu ada jabatan kasir, tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama adalah bertanggung jawab sebagai kasir, yang kedua melaporkan pendapatan setiap hari kepada pemilik coffee. Adapun rekrutmen, yaitu ada sistem rekrutmen yang dilakukan pemilik coffee shop CCO tidak membuat terlalu banyak persyaratan, tapi hanya persyaratan formal biasa seperti kartu identitas, pengalaman, serta riwayat hidup CV. Selain itu, coffee shop mengutamakan pekerjaan yang sudah memiliki pengalaman dengan alasan agar pekerjaan yang diberikan pada dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun pelatihan dan orientasi. Orientasi penting dilakukan buat karyawan baru agar mereka memahami situasi sebenarnya dari coffee shop, seperti konteks restoran, operasi standar dan peraturan yang ada di coffee shop CCO. Pelatihan merupakan cara pemilik memberitahu tekad terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan. Pelatihan ini tidak hanya untuk pekerja baru, tetapi juga untuk pekerja yang sudah senior supaya mereka bisa terus berkembang dan berinovasi untuk kemajuan pribadi dan tempat mereka.
Adapun membahas tentang aspek keuangan dari coffee shop CCOO, yaitu biaya investasi, biaya modal awal yang disediakan pemilik coffee shop CCOO sebagai investasi agar dapat mendatangkan keuntungan di masa depan. Biaya investasi yang harus dikeluarkan coffee shop CCOO untuk membangun dan menjalankan usaha besar yaitu sekitar 30.500.000. Biaya tersebut digunakan untuk membeli peralatan produksi, biaya pembangunan, biaya operasional atau investasi dan biaya pekerjaan. Ada pun juga biaya operasional dan modal kerja, yaitu biaya operasional merupakan biaya yang harus dilakukan coffee shop untuk menjalankan usahanya. Biaya operasional terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya produksi. Dari hasil analisis kebutuhan, saya operasional utamanya adalah biaya produksi yang sesuai dengan menu cafe shop CCOO yang mencakup tinggi. Total biaya operasional yang dibutuhkan ada sekitar 8.100.000 rupiah per bulan. Adapun pendapatan dan nilai penjualan. Perhitungan pendapatan dan laba bersih yang diharapkan dapat dihitung jika mengetahui nilai pendapatan bulanan yang diperoleh dari total produk yang terjual per bulan kemudian dikali dengan harga jual masing-masing produk. Analisisnya, nilai jual yang dilakukan adalah pendapatan tahunan pertama produksi. Pada tahun pertama, nilai penjualan coffee shop CCOO mencapai 300.180.000 dengan pendapatan bulanan sekitar 15.015.000 rupiah dengan perkiraan pertumbuhan penjualan tahunan. Coffee shop CCOO dihitung dengan pertumbuhan tahunan yang diharapkan sebesar 4% pada tahun kedua produksi. Nilai penjualan coffee shop CCOO diharapkan adalah 312.180.200 rupiah dan pada tahun ketiga coffee shop CCOO pendapatan toko akan meningkat menjadi 324.194.400. Pendapatan laba dan proyeksi pendapatan laba. Laba yang diperoleh dihitung dari tahun ke-1 dan ke-2 operasi, sedangkan perkiraan laba dihitung dari perkiraan penjualan tahun ke-3, ke-4, dan ke-5. Untungnya diperhitungkan adalah untung bersih sebelum pajak dan untung bersih setelah pajak setiap per tahun. Untung bersih sebelum pajak dihitung sebagai total nilai penjualan dikurangi total biaya operasional dan biaya penyusutan setiap tahunnya. Sedangkan untung bersih setelah pajak dihitung dari untung bersih sebelum pajak yang sebelumnya lalu disesuaikan ke bawah dengan nilai kena pajak biaya tarif 10% dari hasil analisis untuk menghitung laba setelah pajak. Kelayakan dihitung dari kelayakan investasi payback atau period atau PP. Metode payback period diperuntukkan untuk menghitung besarnya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha coffee shop CCOO. Rumus PP digunakan karena arus kas setiap tahunnya berbeda. Setelah dihitung dengan metode payback period, maka payback period memulai usaha coffee shop CCOO adalah 1 tahun 8 bulan. Artinya, pengembalian dana diinvestasikan lebih cepat daripada masa manfaat aset yang diinvestasikan, sehingga berinvestasi di bisnis coffee shop CCOO dapat dikatakan layak. Cara menghitung metode payback period yaitu diketahui investasi awal itu 30.500.000, biaya operasional itu 8.100.000 rupiah. Total biaya operasional per tahun itu 8.100.000 rupiah itu dikali 12 bulan yaitu 97.200.000 rupiah. Penjualan tahun pertama yaitu 300.180.000 rupiah, penjualan tahun kedua 312.180.200 rupiah, penjualan tahun ketiga yaitu 324.194.400. Perhitungan arus bersifat net cash flow atau arus bersih net cash flow dikurangi NCF, yaitu NCF tahun pertama itu penjualan biaya operasional.
penjualan dikurangi biaya operasional, yaitu 300.180.000 dikurangi 97.200.000 rupiah, yaitu menghasilkan 202.980.000 rupiah. Tahun kedua, penjualan dikurangi biaya operasional, yaitu 321.187.200 rupiah dikurangi 97.200 rupiah, yaitu menghasilkan 214.987.200 rupiah. Tahun ketiga, penjualan biaya operasional, yaitu penjualan dikurangi operasional, yaitu 324.194.400 dikurangi 97.200 rupiah, yaitu 226.994.400 rupiah. Penghitungan tahun pertama itu adanya arus kas bersih NCF, yaitu dan arus kas kumulatif. Itu arus kas pertama, arus kas bersih yang pertama 30 juta itu dan arus kas yang kedua 202.980.000 rupiah itu menghasilkan 172.480.000, yaitu hasil dari 202.980.000 dikurangi kas kumulatifnya 30.500.000 rupiah. PP investasi awal arus kas bersih 1 tahun yaitu 30.500.000 rupiah dibagi 202.980.000 rupiah, yaitu hasilnya 0,15025 tahun, yaitu 0,15025 dikali 12 bulan itu menghasilkan 1 tahun 8 bulan. Adanya perhitungan NPF, yaitu diketahui modal awalnya 30.500.000 dengan rumus NPF-nya sama dengan CF1, yaitu tahun pertama modal pertama per 1 plus R pangkat 1 plus CF pangkat 2 per 1 plus R pangkat 2 plus CF pangkat 3 per 1 min R pangkat 3 min CO. Nilai diskontonya diketahui 10%, jadi R itu diketahui 110%. Jadi NPF-nya 202.980.000 ditambah 200.000 per 1 plus 0,10 pangkat 1 itu plus 214.987.200 itu per 1 plus 0,10% pangkat 2 plus 226.994.400 rupiah per 1 plus 0,10 pangkat 3 dikurangi 30.500, yaitu menghasilkan 184.527.272 rupiah, 73 plus 177.675.371.90 plus 170.544.252,43 dikurangi 30.500, yaitu menghasilkan NPF-nya 10% dari 502.246.897 rupiah, 07. Kalau jika nilai diskonto 13%, yaitu R-nya diketahui 0,13, NPF-nya yaitu 202.980.000 per 1 plus 0,13 pangkat 1 plus 214.987.200 rupiah per 100 plus 0,13 pangkat 2 plus 226.994.400 rupiah per 1 plus 0,13 pangkat 3 dikurangi 30.500 itu menghasilkan 179.628.318 rupiah, 8 plus 168. Langsung baca akhirnya aja, Mbak. Iya, Bu. Iya, jadi NPF-nya 474 juta gitu ya. Ya, NPF-nya Oke. 474
113.336.94. Selanjutnya, Mas. Adapun kekurangan dan kelebihan coffee shop. Yang pertama, kelebihan dari usaha coffee shop adalah permintaan pasar yang tinggi, bahwa budaya minum kopi di Indonesia semakin meningkat, menjadikan potensi pasar sangat besar dan beragam, mulai dari pelajar, pekerja, hingga komunitas. Margin keuntungan menjanjikan, yaitu meski bervariasi kedai kopi memiliki potensi margin keuntungan rata-rata 10% hingga 20% dan bahkan bisa lebih tinggi jika dikelola dengan efisien. Tempat untuk bersosialisasi, yaitu kedai kopi berfungsi sebagai rumah kedua atau ketiga yang nyaman bagi pelanggan untuk bersantai, bekerja, atau bertemu, menciptakan basis pelanggan setiap jika suasana yang ditawarkan menarik. Fleksibilitas menu, yaitu selain kopi, kedai kopi dapat dengan mudah menawarkan variasi rasa produk lain seperti minuman non-kopi, makanan ringan, atau makanan berat yang dapat meningkatkan pendapatan tambahan. Peluang inovasi adalah adanya ruang untuk berinovasi bagi dari segi metode penyeduhan, misal manual brew, menulis menu musiman, maupun konsep tempat, misalnya workshop coffee shop yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Kekurangan dan tantangan usaha coffee shop, yaitu saing sangat ketat, itu industri kedai kopi sangat jenuh, banyak pemain baru dan pemain besar, membuat persaingan harga dan loyalitas pelanggan menjadi tantangan utama. Yang kedua itu adanya fluktuasi harga bahan baku, yaitu harga biji kopi dan bahan baku lainnya dapat berfluktuasi karena berbagai faktor, misalnya cuaca, musim panen, dan lain-lain, yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas. Tuntutan pelanggan yang tinggi, pelanggan seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk, konsisten layanan, dan suasana tempat. Memenuhi tuntutan ini secara konsisten bisa jadi sulit. Yang selanjutnya, manajer operasional yang rumit. Mengelola kualitas produk yang konsisten, manajemen investasi, dan kepuasan pelanggan memerlukan sistem operasional yang kuat. Ketergantungan pada lokasi. Misalnya lokasi yang strategis sangat krusial untuk menarik lalu lintas pelanggan, dan biaya sewa di lokasi prima bisa sangat mahal. Margin keuntungan yang tipis di awal itu, meski potensi margin tinggi, banyak kedai kopi di independen mungkin menghadapi margin yang rendah di tahun-tahun pertama operasional karena biaya awal yang sangat besar dan persaingan. Adapun kesimpulannya, ditinjau dari aspek hukum, usaha coffee shop sebagai perusahaan perseorangan telah memiliki berbagai izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi kriteria untuk dikatakan layak. Yang kedua, ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, usaha coffee shop dikatakan memiliki potensi pasar yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan dengan strategi bauran pemasaran yang sangat matang demi menjawab kebutuhan selera dan konsumen yang menjadi target pasar. Ditinjau yang selanjutnya, ditinjau dari aspek manajemen dan sumber daya manusia, usaha coffee shop dikatakan layak karena mampu memenuhi tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan deskripsi dan pembagian tugas yang jelas, serta program pengembangan tenaga kerja dengan memberikan program pelatihan penggunaan metode work RAM dan review. Untuk presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangannya, mohon Budina untuk memberikan komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang mau kasih pertanyaan atau masukan untuk Mbak Linda? Oke, sebelum masukan untuk kontennya, masukan untuk PPT-nya dulu. Mbak Linda, ini teksnya terlalu banyak. Intinya itu konteksnya itu bagus karena mencakup informasi yang banyak, yang kompleks, tapi di PPT-nya next time nggak usah dijelaskan secara rinci, Mbak. Coba contohnya slide 13. Iya, Bu. Ya. Coba geser sedikit, Mas Asep. Oh, yang kesimpulan itu ya, Bu? Oh, enggak, yang satu lagi ke atasnya berarti. Atasnya kelebihan dan kekurangan. Yang seperti ini. Ini bisa satu kalimat saja, gitu. Jadi kelebihannya apa? Permintaan pasar yang tinggi, udah gitu aja. Margin keuntungan menjanjikan. Tempat untuk bersosialisasi nanti, untuk detailnya itu bisa dijelaskan sama
Mbak Linda gitu. Jadi nggak harus dituliskan semuanya. Jadi tinggal dijelaskan saja permintaan pasar yang tinggi itu gimana baru dibacakan gitu ya. Karena kalau seperti ini jadinya kecil kan? Ini jadinya kecil-kecil banget teksnya karena terlalu banyak. Sama tadi, coba lagi ke atas Mas. Oke, iya. Ini tadi juga nggak usah dibaca semua, nanti Mbaknya capek. Bilang aja rumusnya apa, ya akhirnya jadinya NPV 13%-nya berapa? 400 jutaan gitu ya. Oke Mbak? Nah ini kan dia sampai full banget nih, teksnya semua gitu. Biasanya PPT kita buat poin-poinnya saja. Oke, komen dari saya, tadi kan untuk investasi awalnya itu 30 juta, betul ya? 37.500.000, Bu. Iya. Untuk ini dananya itu dari mana? Modalnya ini dari mana? Dari pendapatan dari uang usaha sendiri, Bu. Oke, berarti milik pribadi ya. Dan harga per cupnya tadi berapa? 10.000 sampai 20.000, Bu. Bermacam-macam variansi. Oke, karena kan ini kan penjualan tahunan. 1 tahun ada 300 juta gitu kan. Penjualan tahun kedua 312 juta. Penjualan Iya, Bu. tahun ketiga 300 juta. Nah, oke, kalau saya tanya menurut Mbak, berdasarkan studi ini, apakah layak nggak Mbak buka coffee shop ZZO ini? Kalau menurut saya itu layak, Bu, karena pendapatan setiap tahun itu mengalami peningkatan. Oke, berarti menurut Mbak layak ya. Nah, tapi ini tadi harus hati-hati, karena kan penjualan tahun pertama 300 juta, ini kan angkanya dapat dari mana, gitu kan? Ya. Nah, berarti 1 bulan menjual berapa itu? Kalau 300 juta bagi 12, berapa tuh Mbak? Jadi per 300 bulan 30 bagi 12. Sekitaran per bulannya ya, Bu, ya? Bentar, Bu. Kira-kira 25 juta ya? Kurang lebih, Bu. Kayaknya 15-an juta kurang lebih, Bu, ya? 300 juta, coba 300 juta bagi 12. 25 Juta. juta, berarti per bulannya itu 25 juta gitu. Nah, 25 juta ini menjual berapa cup kalau dibagi 10.000 gitu kan. 1 cup tadi 10.000 ya. Harus ada menjual 2.500 cup gitu. Jadi hitung-hitungannya Ya. harus detail gitu. Karena kalau terlalu optimis, ini kan tentu kita harapannya tinggi ya penjualannya, tapi apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan ini? Tadi marketingnya bagaimana gitu? Bisa nggak menjual 2.500 cup per bulan? Bentuk promosinya seperti apa gitu? Oke, nanti itu coba dirincikan lagi di komen-komen saya, nanti bisa diperbaiki ya. Jadi untuk mendapatkan 300 juta ini, dan itu 25 juta, 300 juta ini belum termasuk biaya lain-lain ya. Ini biaya operasionalnya 97 per tahun. Oke. Coba next ke slide 10. Oke. Nah, untuk yang seperti ini biasanya kita buat kolom aja Mbak, yang di slide 11 sudah bagus ya. Ini kan kolom aja. Jadi pendapatannya berapa? Ini pendapatannya langsung dibuat aja kolomnya. Kok pendapatan bulannya jadi 15 juta, Mbak? Iya, Bu. Karena kan penjualannya di tahun pertama itu kayaknya 4.000 berapa tadi? 4.000 berapa gitu, Bu. 0, berapa gitu tadi. Oke, nanti yang seperti ini, kalau dia berhubungan dengan keuangan, biasanya kita nggak masukin teks gitu ya. Jadi langsung aja dibuat pendapatan bulanan sekian, terus produksi kedua gitu ya, dan lain-lain. Ini juga pendapatan laba dan proyeksi. Oke ya, jadi jangan terlalu banyak teksnya. Coba naik ke atas lagi, Mas.
Oke. Nah, kalau menurut saya, untuk kenapa kenapa Mbak memilih kopi? Nanti untuk dijualnya di mana nih, Mbak, operasionalnya? Operasionalnya tuh seperti di perkotaan, Bu, kayak di dekat Hmm? perkampungan gitu, Mhm. perkantoran gitu. Kan itu kan banyak, para para apa namanya, Bu, pekerja yang dan pelajar Mhm. itu yang apa, untuk namanya, apa namanya, mengisi waktu luang biar, Mhm. agak ringankan beban itu kan biasanya ada apa tuh, keluar pergi ngopi kayak gitu kan, Bu, untuk, Mhm. mengisi waktu gitu. Tapi kan sekarang udah banyak ya tukang jual kopi-kopi ya, murah-murah lagi mereka jual. Kira-kira, Mmm, pesaing terberat Mbak Zizi di lokasi itu, lokasi yang Mbak, tuju ini siapa? Udah tahu belum kompetitornya siapa? ada sih, Bu, beberapa dari, Mhm. pemilik kedai kopi itu misalnya kan, di apa tuh namanya, di kayak McDonald apa-apa itu kan juga ada penyediaan kopi Mhm. juga kan, Bu, itu. Mhm. Itu juga pesaing yang utama itu, Bu. Karena di McDonald itu Mhm. kan penjualnya kan juga lumayan laris dari peminatnya kan, Bu, dari Mhm. pembelinya, Mhm. Oke, seperti itu kurang karena lebihnya. sekarang, sudah makin kreatif ya penjual-penjual kopi ini, dia nggak hanya membuka satu store lagi, tapi dia keliling, gitu. Kalau coba nanti kalian lihat di Indonesia, dia udah keliling tuh pakai gerobak-gerobak kecil, gitu ya. Nah, jadi Iya, ini nanti pasti, pesaingnya banyak kalau menurut saya, apalagi, sekarang itu apa ya, kopi kenangan, itu kan murah-murah ya, yang satu lagi tuh temennya. Satu Kenangan ya? Satu Kenangan, itu mereka bisa jual per cupnya itu 7.000 gitu. Nah, itu nggak tahu lah tuh gimana harga harga, bahannya lagi tuh, gitu ya, untungnya berapa lagi gitu. Jadi, nanti Mbak lihat market, apa, kompetitor Mbak itu siapa saja dan apa keunikannya gitu, Mbak harus punya keunikan sendiri karena ini termasuk banyak pesaingnya gitu. Jadi kalau mau jual kopinya itu harus ada, spesialisasinya, kelebihannya apa gitu ya. iya, Bu. Oke, selanjutnya untuk marketingnya tadi ada nggak ya? Aspek Mmm, marketing, aspek, apa aja nah, tadi? Oh ini ya, aspek SDM-nya, oke. Berarti nanti ini Mbak hire orang ya, Mbak nggak ikut langsung ya? iya, Bu. Hmm, oke. Yang seperti ini juga harus, kompeten gitu karena, saya dulu pernah, beli, apa namanya, kopi gitu kan, itu setiap beli rasanya beda, nggak konsisten Iya, gitu, Bu. itu kan sangat disayangkan ya. Waktu pertama kali saya beli enak gitu kan, nah akhirnya beli selanjutnya udah dipegang yang lain, apa, yang membuat itu beda, itu jadi nggak enak, kadang saya komplain gitu kan. Tapi lama-lama jadi nggak mau beli, karena ya nggak mungkin kita ke situ nyari orang yang itu terus gitu, tapi ya itu atau tidak itu orangnya harusnya rasanya konsisten gitu, itu menjaga konsistensi rasa. Jadi yang seperti ini, training apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir kenapa pemilihan namanya ZZO? Iya, karena saya sendiri juga, inisiatif, Bu, ingin memiliki usaha gitu dan nama Hmm? Zizi itu saya, pikir dari ilusi saya sendiri, Bu, dari nama keluarga singkatan gitu. Karena saya, ingin mempunyai impian gitu kayak punya usaha sendiri gitu loh, Bu, yang menghasilkan Mhm. pendapatan itu setiap bulan, tiap tahunnya itu bisa, mengisi saldo ATM itu, eee, lebih dari keinginan saya gitu loh, Bu, impian gitu loh, Bu. Oke, iya. Eee, Iya, oke sih. Jadi memang, namanya agak unik, tapi mungkin kalau ada artinya, arti khususnya itu bisa dijelaskan juga kenapa pemilih ini, gitu ya. Oke, iya. bagus. Terima kasih Mbak Linda. Iya, sama-sama, Bu, terima Nanti, kasih. komen-komennya bisa diubahkan ya, kayak PPT-nya dan, apa tadi, kompetitor dan lain-lain ya.
Iya, Bu, baik. Jadi yang sesudah upload gitu, dibatalkan lagi ya, Bu, diganti yang baru gitu? Kirim ke email saja Oh, kirim ke revisiannya. email. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Mbak. Jangan lupa nanti, berarti ini Mbak Linda sendiri mengerjakan atau bertiga tadi? Sendiri, Bu. Karena kan itu kan Mas Wahid sama Mbak Dwi kan nggak tahu kemana. Oke, Udah. nanti dikirim aja via email ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama, Bu. Boleh kita lanjut yang terakhir ya. Dipersilahkan grup terakhir. Masih ada grup terakhir nggak sih Mas? Mbak Kustul? Kelompok saya kelompok 5. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sebentar dulu Bu, sebentar dulu Bu. Ini untuk PPT-nya saya masih minta bantuan anggota yang lain Bu untuk nge-share PPT-nya. Boleh. Bentar ya Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota. Itu yang pertama Bayu Sadewa, yang kedua Ilham Bagas, yang ketiga Ike Safitri, yang keempat saya sendiri Nafatiana Dewati, kelima Uun Kuniri, yang keenam yaitu Zalifa Ade. Next, Kak. Baik, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Ilham Bagas. Silahkan Kak Ilham Bagas. Ya, terima kasih Mbak. Saya akan menjelaskan tentang presentasi car wash atau cerah bersih. 1.
profil usaha. Carwash Berkah merupakan usaha jasa pencucian kendaraan bermotor yang menyediakan layanan cuci mobil dan cuci motor. Usaha ini berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Bojonegoro, tepat di wilayah yang ramai lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan gaya hidup praktis masyarakat menjadikan usaha ini memiliki peluang pasar yang luas. Carwash Berkah berfokus untuk memberikan pelayanan pencucian kendaraan yang cepat, bersih, dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Target utama dari usaha ini adalah masyarakat umum, pengguna kendaraan yang berada di sekitar lokasi usaha, maupun pengguna jalan yang melintas. Visi menjadi penyedia layanan cuci kendaraan terbaik di Bojonegoro yang mengutamakan kualitas, kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Misi memberikan layanan pencucian kendaraan yang bersih, rapi, dan berkualitas tinggi. Mengutamakan kecepatan pelayanan tanpa mengurangi kualitas hasil pencucian. 3. Menawarkan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. 5. Menggunakan produk pembersih yang aman dan ramah lingkungan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan Mas Bayu Sadewa. Baik, materi yang selanjutnya saya akan presentasikan. Kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Bojonegoro terus mengalami peningkatan setiap tahun. Banyak pengguna kendaraan tidak memiliki waktu untuk suara saya kedengaran nggak? Mohon maaf. Kedengeran, Mbak? Kedengaran, Kak. Baik Bu, terima kasih. Banyak pengguna kendaraan tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri karena kesibukan, sehingga jasa pencucian kendaraan menjadi solusi yang efisien. Target pasar usaha ini adalah masyarakat umum, pemilik mobil dan motor yang berada di sekitar lokasi usaha. Peralatan yang digunakan meliputi jet pump dan kompresor, pompa air, selang dan nozzle, sampo mobil dan motor, lap microfiber, vacuum cleaner opsional. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap awal adalah 2-4 orang sesuai beban kerja harian. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasional. Lokasi usaha berada pada jalur strategis yaitu Jalan Panglima Sudirman, Bojonegoro. Lokasi ini memiliki potensi besar karena banyak pengendara yang melintas setiap hari. Usaha ini menyediakan layanan cuci mobil dan motor dengan proses operasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyemprotan awal untuk menghilangkan debu dan kotoran. Yang kedua yaitu pencucian menggunakan sampo khusus kendaraan. Yang ketiga, pembilasan menggunakan jet pump bertekanan tinggi. Yang keempat, yaitu pengeringan menggunakan kanebo dan blower. Dan yang kelima, yaitu detailing ringan, membersihkan interior dasar. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Uun Kuniri. Dipersilahkan, Kak. Jabatan dan juga tugasnya pemilik, tugasnya yang pasti mengelola keuangan, kemudian ada pengawal, melakukan pencucian kendaraan dan menjaga kebersihan tempat usaha. Dari aspek keuangan, modal investasi awal dari kebutuhan jet pump dan juga kompresor, estimasi biaya 5 juta. Kemudian peralatan seperti peralatan pendukung seperti selang, lap, ember, sabun awal, ketika untuk operasional awal itu 2 juta.
kemudian renovasi atau penataan lokasi sebesar 3 juta rupiah. Pakai silinder itu opsional ya, karena setiap itu ada beda juga. Jadi total investasi awal itu masih 11 juta rupiah. Itu dari modal sendiri. Kemudian dari biaya operasional bulanan, kebutuhan gaji pegawai banyak 2 orang, biaya 4 juta, kemudian lain-lain, terus juga biaya bulanan sekitar 5 juta 500 ribu. Kedengaran tidak? Ya, Bu. Suara Bu dengaran enggak ya? Kedengaran tadi nggak ada kak, sekarang udah kedengaran. Kedengeran Mbak, tapi kecil, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh, tadi udah aku jelasin sama satu slide, nggak kedengaran ya? Oh, Kedengaran kak. tadi saya sudah menjelaskan dari aspek manajemen kita yang melakukan operasional seperti pemilik dan juga bersama 2 orang pekerja. Dari aspek keuangan, modal awalnya itu ya 11 juta rupiah, dan juga biaya operasional bulanan 5.500.000. Oke, lanjut. Dan juga laba di harga cuci mobil 35.000, jumlah rata-rata pelanggan 30 hari sebesar 15.700.000, 15 juta dikurangi biaya operasional jadi sekitar 10.250.000. Period atau PT investasi awal 11 juta, tambah bulanan 10.250.000, kembalian modal kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Dilihat dari aspek hukum, Perwal Berkah dapat beroperasi sebagai perusahaan milik pribadi dari pemerintah daerah melalui keputusan IIB atau nama induk perusahaan. Seperti ini tidak memerlukan perizinan khusus selama memenuhi ketentuan lingkungan. Kemudian dari aspek lingkungan, dampak lingkungan utama dari usaha ini berasal dari penggunaan air dan juga limbah sabun. Untuk meminimalkan dampak tersebut, usaha ini akan melakukan langkah-langkah berikut: menggunakan sabun ramah lingkungan, kemudian mengelola limbah dengan sistem penyaringan sederhana sebelum dibuang, menghemat pemakaian air dengan teknik pencucian efisien, dan pengelolaan yang baik, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan usaha dapat layak dijalankan. Kesimpulan, berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, hukum, dan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Perwal Berkah layak untuk dijalankan dengan modal yang terjangkau, lokasi yang strategis, dan keuntungan besar. Bisnis ini berpotensi berkembang dan memberikan pendapatan menjanjikan. Terima kasih.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Udah selesai ya Mbak Uun. Teman-teman ada yang mau kasih saran? Mas Asep, ada saran? Mbak Kusnul, Ada, Mbak Bu. Desi, silakan Mas. Oh, saya mau tanya, itu penggunaan airnya dari PDAM atau sumur atau bagaimana ya? Terima kasih. Izin menjawab itu dari PDAM karena itu juga sudah kita solusikan, ada biaya air dan juga listrik. Ibu, jawaban saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran Mbak. Coba Mas Asep sudah cukup? Mas Asep tadi yang tanya. Iya, Bu. Terima kasih. Sudah jelas. Sebab Oke. semakin banyak penggunaan berarti semakin banyak juga pengeluaran seperti itu. Jadi penilaiannya kayaknya nggak ini deh, nggak cocok. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak juga operasionalnya kan, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asep. Coba kita gimana Mbak? Nah, ini karena kalau dari air dari sumur jauh dari sumber gitu. Jadi ya terpaksa kayak karena kita mikirnya strategis tempatnya, terus kayak peluang usahanya juga bagus, naiknya juga sedikit gitu di tempat itu. Jadi kita relakan nggak apa-apa pakai PDAM. Bentar balik. Begitu Bu. Jadi jawabannya seperti itu Mas. Pakai PDAM. Airnya jauh dari. Oke. Ya. Terus ini biaya cucinya berapa? Kalau orang lihat 35.000 ya? 35.000, ya 35.000. Oke. Jumlah rata-rata pelanggan 15 per hari. Ini sedikit atau banyak nggak sih? Kalau menurut aku itu target yang lumayan cukup Bu, karena kan ada mobil, ada motor. Kadang waktu pencucian atau biasanya yang datang juga pelanggan kan belum tentu juga. Jadi kita targetkan sehari itu ya maksimal segitu 15. Oke ya. Tapi ini harga kalian murah ya Mbak ya? Ya murah Bu, murah. Soalnya kan kalau di kayak di Jakarta atau di tempat-tempat lain itu mungkin di atas itu. Pendapatan per bulan kalau bersih. Yang 5,5 juta ini tadi dari apa aja pembiayaannya? Ini ya, gaji pegawai, chemical, Dari operasional bulanan Bu, dari operasional bulanan. listrik, dan lain-lain. Berarti pegawainya cuma 2 orang? Oke, lanjut lagi Mbak, ke bawah tadi slide yang kelima.
Oke ya, kalau berdasarkan dari aspek keuangan, kelihatannya menarik ya. Jadi kapan balik modal? Di bulan kedua ya pengembalian modalnya. Jadi bulan kedua yang tadi investasinya 11 juta itu sudah kembali gitu. Oke, menarik, menjanjikan nggak kira-kira kalau kalian buat di real apa? Iya. Di kehidupan Insya Allah, realnya? Bu. Atau Iya, sudah ada insya yang Allah. mulai? Kalau teman-teman yang lain mungkin belum mulai deh. Karena ini baru asumsi dan Oke, baru iya. seperti itu, Bu. Mm-mm. Oke, tapi nanti diperhatikan ya kalau untuk tempat dan itu punya sendiri, lalu untuk pegawainya tadi, karena pegawainya kan tadi yang dicantumkan cuma 2 orang. Apakah ini sudah termasuk apa? Kepala gudang, kepala apa namanya? Pemilik usaha. Iya. Karena Ya, biasanya gimana Mbak Uun? ya Bu, pemilik usaha. Oke. Karena biasanya untuk seperti ini termasuk cepat ya pengembalian modalnya. Jadi memang di awal-awal di bulan pertama kedua gitu untuk perusahaan tergantung skalanya ya. Itu biasanya sampai tahun kedua, 2 tahun itu biasanya tidak untung gitu. Jadi di tahun ketiga itu baru sudah bisa impas atau minimal tidak rugi dan tidak untung. Biasanya seperti itu. Jadi memang konteksnya kalau masih di tahun pertama, tahun kedua rugi, itu sih wajar gitu ya. Yang tidak wajar itu kalau sudah 5 tahun tapi masih belum bisa untung, nah itu tuh yang nggak wajar gitu. Nah jadi kalau melihat konteksnya ini di pengembalian modalnya itu bisa sampai di bulan kedua. Bulan berikutnya harusnya sudah ini ya, sudah balik modal gitu. Dan ada pengelolaan limbahnya, sistem penyaringannya juga memfiltrasi seperti apa yang dilakukan. Ini juga tentunya butuh pendanaan. Kalau mengelola limbah itu juga ada biaya ya, gitu. Dan ya, berarti kalau melihat dari analisis ini harusnya layak kalau memang milik pribadi gitu ya. Nah, coba ke atas Mbak, slide 4. Tinggal tadi tentunya yang membuat hal seperti ini itu di Bojonegoro pasti banyak gitu. Jadi kalian harus punya keunikan, masing-masing itu harus punya keunikan karena kalau semakin banyak penjual, kalau semakin banyak yang menawarkan jasa atau produk yang sama, tentu persaingannya tinggi. Nah, hal-hal seperti ini kan memang sudah sering kita lihat, bahkan tempatnya itu juga harus strategis gitu. Kalau kalian memilihnya di Panglima Sudirman gitu. Oke, kalau sekarang itu yang lagi hype itu yang ini nggak sih, yang pakai mesin? Kalau nggak salah ya. Jadi dia ya cuman sekali lewat, dia cuman dibersihkan pakai mesin. Coba nanti itu kalian pertimbangkan juga nanti kalau sudah untuk pengembangannya. Tapi yang pasti pemasarannya ya, ini bagaimana kalian mempromosikannya gitu. Untuk promosi car wash ini, apa saja langkah-langkah yang kalian lakukan, tentu kalian harus sebutkan keunikannya. Waktu promosi kan kalian harus sebutkan keunikan kalian apa,
Mungkin yang harga murah ini itu bisa jadi daya tarik juga. Biasanya kan orang suka suka cari yang murah dulu ya, karena harga ini orang-orang termasuk sensitif. Kalau dia murah, biasanya mereka memilih itu, apalagi kalau murah dan berkualitas. Wah, kalau itu pelanggannya pasti nggak mau lepas gitu. Jadi kualitasnya itu bisa dari, detail pembersihannya, terus perawatannya, terus pelayanannya, begitu. Jadi jangan yang karena murah, ya murah aja, harganya aja, yang lain aspeknya tidak diperhatikan, itu juga biasanya, sulit gitu ya. Oke. Untuk ini kalian, ada nggak yang sudah berpengalaman melakukannya? Atau yang punya usaha ini, Mbak Uun? Apa memang benar-benar baru, pure ide baru? Maaf Ibu, saya Ya. juga dari kelompoknya. Itu sebenarnya itu pengalaman dari saudara ya, cuman saudara saya itu hidup rumahnya itu di pedesaan gitu loh Bu. Itu punya usaha ya seperti ini. Cuman ya karena apa ya, orangnya itu kayak kurang Promosi? menekuni ya. Sukanya Oke. itu dia itu bukanya itu kayak waktu hari-hari tertentu kayak seperti mau menjelang hari raya kayak gitu kan. Biasanya kan bulan-bulan itu kayak hari-hari puasa 1 bulanan itu kan dia itu omsetnya itu bisa maksudnya banyak sekali gitu loh Bu. Oh iya? Kalau di pedesaan tuh kayak gitu Bu, maksudnya bukanya itu padahal cuman mendekati hari raya aja itu 1 bulan tuh bisa hampir kembali modal. Cuman kan kalau di desa itu kan semua milik sendiri gitu loh Bu. Kayak ada mata air kan punya sendiri, kayak pengeboran sendiri kan punya sumur kayak gitu kan punya sendiri, terus tempat juga punya sendiri kayak gitu. Jadi untuk biaya operasionalnya itu yang dikeluarkan itu maksudnya makin sedikit gitu loh Bu. Cuman ini kan saya maksudnya saya gali coba buka di area perkotaan lah kayak gitu. Oke. Iya bagus ya, karena memang, apalagi Mbak bilang kalau di kampung mungkin, pertimbangannya tidak banyak kendaraan. Jadi kalau dia buka setiap hari, biaya operasionalnya lebih tinggi gitu, menggaji lagi, listrik lagi gitu kan, mungkin itu salah satu pertimbangannya. Tapi kalau di kota harusnya banyak ya, banyak kendaraan dan, ekspektasi kita ini layak dan menguntungkan gitu. Karena tentu saja kita buat usaha, ya harus optimis, tapi tetap untuk hitung-hitungannya harus realistis. Karena kalau terlalu optimis takutnya nanti nggak sesuai dengan, kondisi gitu. Oke, bagus kalau gitu. Jadi misalkan kalau kalian sudah punya, saudara atau ada teman yang sudah melakukan, bisnis ini kan bisa konsultasi. Nah, biasanya kalian bisa konsultasi itu untuk meminimalisir, kesalahan-kesalahan. Karena biasanya hal-hal seperti ini kan ada tipsnya ya, tipsnya seperti apa atau, strateginya seperti apa yang mereka gunakan selama ini dengan mereka yang sudah berpengalaman, 5 atau 10 tahun mengerjakan hal yang sama. Jadi tidak ada salahnya untuk konsultasi dengan mereka. Kalau misalkan kalian semua masih baru, boleh, tapi harus belajarnya itu lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Oke, bagus. Baik Bu, terima kasih. Nanti, ini yang men-submit itu berarti yang belum submit grup 4, grup 5 ya? Ya Bu, aku belum. Iya, grup lainnya ada yang belum submit belum ya? Grup 1, 2, 3 udah submit semua tugasnya? Yang men-submit itu baru 13 orang, berarti berapa orang lagi yang belum? 15 lagi? Jangan lupa di-submit, jadi satu kelompok itu submit, materi yang sama. Kalau nanti tidak ada di-submit, ya mau nggak mau saya buat nilai di sistem itu
nol gitu, nggak ada yang mau saya nilai kan, gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk men-submit tugasnya. Kalian tinggal mengupload materi yang sama dengan anggota grupnya. Kalau tidak diupload, ya berarti nanti nilainya 0 untuk tugas 3 karena tidak ada materi yang saya upload di sistem. Oke, tapi deadline-nya masih lama ya. Kapan deadline-nya, Mbak? Bu, Seminggu lagi. mohon Ya, silakan. tanya untuk anggota kelompok yang tidak ikut berpartisipasi gimana ya, Bu? Yang tidak ikut. Oh, karena kan Ya, setiap PPT ini kan masing-masing anggotanya nanti dijabarkan saja mengerjakan apa. Kalau tidak ikut mengerjakan, gitu. ya berarti nggak usah ditulis. Misalkan Mbak Nafatia mengerjakan PPT, Mbak Uun presentasi gitu ya. Jadi dijabarkan aja yang ini mencari materi atau mengerjakan aspek ini, aspek pemasaran atau aspek teknis gitu. Nanti dijabarkan saja tugasnya apa gitu. Karena untuk penilaiannya Bu. pun, nanti untuk menilai Terus pun, nanti misalnya kalau gimana? Ya gimana, Bu? Gimana, Bu? Gimana? Oh ya, karena nanti untuk menilai pun itu saya harus lihat siapa yang partisipasinya lebih banyak, siapa yang sedang, siapa yang tidak berpartisipasi. Tentu poinnya berbeda. Oh gitu ya, Bu. Terus kan nanti setiap anggota kelompok itu kan nanti mensubmit, Bu. Iya. Nanti misalnya kalau anggota yang tidak berpartisipasi itu, tapi dia tetap mensubmit di isi layar, itu tetap dapat nilai kah, Bu? Ini kan nanti ada revisi kan? Nanti Iya. revisi yang beberapa poin-poin yang ada 2 atau 3 poin tadi saya sebutkan, itu nanti kalian kirim ke email, nanti kalian jelaskan saja di situ tugas-tugasnya gitu. Oh gitu. Nanti itu saya yang kirim melihat berdasarkan itu. Yang kirim ke email Ibu itu satu orang saja. apa semua Satu anggota orang. kelompok satu orang, Kak, Bu? Satu orang. Oh. Kalian pilih saya ketuanya, Baik, sekretaris kelompoknya gitu. Jadi satu orang. Jadi saya lihat penjabaran tugasnya di email, gitu ya. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Sebentar saya bacakan, saya cekkan yang belum ini ya, petugas ya. Kayaknya ada di luar ini deh, kelompok 45 deh ini. Mbak Desi Anasari ini belum ya, Mbak Uun, Mas Bayu, ini tadi kelompoknya, Liza Nur Afifa, Dwi Jayanti, Nafatia, Ike, Mbak Kusmini, Trisna, Wahid, Sabina, Vina, Mas Didin, Mbak Zalifa, sama Soum. Oke, itu yang belum, nanti jangan lupa. Nah, tentu ini kalau dari yang konsul-konsul kemarin ada yang ini ya kurang koordinasi, hal-hal seperti itu pasti kalian hadapi dimanapun nanti. Jadi ini jadi ketika kalian disuruh mengerjakan tugas, apalagi tugas kelompok, tujuannya itu bukan hanya mengerjakan tugasnya, tapi bagaimana kalian berkomunikasi, bekerja sama gitu ya. Kalau misalkan ada tantangan-tantangan, semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Jadi di sini kalian kalau ada dosen-dosen lain juga yang memberikan tugas kelompok, selain untuk kemudahan, karena kan lebih mudah ya harusnya mengerjakan bareng-bareng daripada mengerjakan sendiri gitu, harusnya gitu ya. Tapi tetap saja tentu setiap orang itu punya karakter berbeda-beda, sama nanti halnya kalian di dunia kerja, kalian bertemu dengan tim, kerja tim gitu ya, kerja kelompok. Jadi di situ juga belajar bagaimana memecahkan suatu masalah gitu. Apa yang bisa dikomunikasikan. Jadi kalau misalkan sedang kerja kelompok itu jangan hanya ditanya-tanya gitu. Kita semuanya harus aktif dan berpartisipasi gitu ya.
Apalagi bentar lagi kalian udah mau S1 kan? Kapan kalian ikut yudisium? 2 tahun lagi, Bu. Kenapa Mbak Kok apa nih? bisa? Mbak apa tadi yang barusan menjawab? Mbak Nani? Biasa. Oh, karena ada yang Biasa. mengulang. Iya, Bu. Oh, iya, lain kali ini aja, apa namanya, dimaksimalkan gitu, karena lebih cepat lebih baik gitu ya. Walaupun Iya. walaupun semua ada waktunya, timeline ya nggak masalah. Terlambat lama belum tentu terlambat gitu. Nah, yang lain semuanya udah ini. Kalau yang udah selesai di semester ini, kapan ikut ininya, yudisiumnya? Apalagi yang perlu kalian lakukan? Bulan Juli, Bu. Semuanya 1 udah tahun selesai, lagi, Mas. Iya, Apa? Mas Asep selesai. kita. Apa? Biasanya yudis Yudisium. Iya, itu 1 tahun lagi kita. Kalau normal. Kok Ya kan lama? rilis 6 bulan rilis dong. rilis nilainya kan bulan Februari, Bu. Mm-mm. Iya. Yudisiumnya April. Oh, Wisuda Juli. oh wow, iya. Nggak terasa sih itu. Waktu sekarang ini cepat berlalu ya. Iya kan? Ya terakhir ya, Bu, sekarang. Iya. Enggak, Mas Asep, masih ada lagi. Masih ada lagi Mas. 6 kali lagi. Saking Waduh, nggak terasa. itunya sudah habis, Bu. Apa subjek bawang gorengnya? Oke. Iya, karena memang mungkin kelihatannya kalian kuliahnya itu udah 4 tahun gitu ya, tapi kayaknya masih baru kemarin gitu. Karena berarti kalian ini angkatan apa nih? Angkatan Covid ya? Betul, Bu. Angkatan 16. Iya kan? Perasaan Covid masih baru kemarin. Sekarang udah 2025 aja. Enggak deh, udah mau 2026. Iya. Aduh. Teman saya sudah punya cucu 2, Bu. Iya. Jadi itu tadi waktu itu berlalu begitu cepat ya. Semoga kita semua bisa memanfaatkan dengan baik waktu-waktu yang ada, dimaksimalkan dengan belajar, bekerja, dan melakukan hal-hal yang untuk improve atau mengembangkan diri gitu. Termasuk setelah kuliah nanti, setelah kalian lulus, tentu kalian sudah tidak ikut duduk di depan laptop lagi setiap hari Minggu. Ya kan Mas Asep ya, nggak bangun pagi-pagi lagi. Sekarang jam berapa Mas Asep di sana? Jam 5:30, Bu. 7:30. Iya. Nggak perlu bangun berarti Mas mata Jam kuliah 4 pagi. pertamanya, Jam 4 mata, pagi, Bu. mata kuliah pertamanya jam berapa? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Nggak perlu bangun subuh-subuh lagi, tapi tetap di hari-hari berikutnya itu, weekend-weekendnya itu kalau boleh digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Itu sih ekspektasi dari saya. Dan untuk teman-teman yang mau lanjut S2, boleh diseriusin, ditekuni mulai sekarang, dicari info-infonya, dan yang mau mengembangkan bisnis, ide-ide dari mata kuliah SKB ini bisa kalian gunakan atau tidak direalisasikan pun bisa menjadi acuan gitu. Jadi untuk berikutnya kalian bisa melakukan bisnis, tapi kalian tahu aspek-aspek apa yang harus kalian fokuskan gitu. Karena memang ini untuk apa ya? Ini bukan mentah-mentah semuanya itu akan digunakan, tapi ini menjadi dasar untuk kalian nanti melakukan hal berikutnya gitu, untuk pengembangannya gitu ya. Jadi basic-basic knowledge-nya, teori-teorinya kalian sudah maksimal gitu. Jadi tinggal praktikalnya gitu ya. Jadi harapan saya ilmu-ilmu yang kalian pelajari selama berkuliah di bangku kuliah, termasuk di mata kuliah SKB ini, mata kuliah saya itu semuanya bisa bermanfaat. Oke? Oke. Kalau terkait untuk tugasnya, apakah ada yang mau ditanyakan?
Mbak Wina ya? Mbak Wina, nanti hari ini kirimkan absensi ya Mbak Win? Ya, Bu. Oke, aman Mbak Wina, absensinya aman nggak? Banyak yang ini nggak di sepanjang pertemuan 1 sampai 8? Yang nggak hadir ya si Rita Mimi itu, terus Mm-mm. Jayanti, terus ada yang izin beberapa kali. Mm-mm. Nanti insya Oke. Allah malam kalau udah istirahat, Mina Oke, kirim ya, Bu. iya. Itu ya, nanti untuk nilai kalian pun ditentukan ada bobot atau apa persentase dari absensi gitu. Jadi memang nanti untuk nilai akhirnya itu semuanya dihitung termasuk diskusi, partisipasi, tugas dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga semuanya sukses untuk meraih cita-citanya ya. Amin. Tapi kita masih ketemu ya Bu semester depan. Oh ya, Mbak Nani ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Sama-sama.